Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Amarani dengan NIM 2520506 akan mempresentasikan tugas proyek analisis real saya dengan materinya fungsi Lipschitz dan continuous ragam. Untuk pembahasannya ada 6. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada hubungan fungsi Lipschitz dan continuous ragam. Yang ketiga ada contoh A fungsi kuadrat pada selang interval 0 sampai B. Yang keempat ada contoh B fungsi akar pada selang interval 0 sampai 2. Yang kelima ada contoh C fungsi akar pada selang interval 0 sampai tak hingga. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam kajian analisis real, fungsi kontinus ragam merupakan konsep yang lebih kuat daripada fungsi kontinus biasa. Salah satu cara yang sering digunakan untuk membuktikan bahwa suatu fungsi kontinus ragam adalah dengan menunjukkan bahwa fungsi tersebut memenuhi kondisi Lipschitz. Namun, tidak semua fungsi yang kontinus ragam merupakan fungsi Lipschitz. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke hubungan fungsi Lipschitz dan kontinus ragam. Suatu fungsi f dari A ke R disebut Lipschitz jika terdapat konstanta K lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap X dan Y anggota A berlaku. Nilai mutlak fx dikurangi fy lebih kecil atau sama dengan K dikali nilai mutlak X dikurangi Y. Konstanta K disebut konstanta Lipschitz. Jika suatu fungsi memenuhi kondisi Lipschitz, maka perubahan nilai fungsi tidak dapat lebih cepat daripada K kali perubahan inputnya. Teorema penting, jika suatu fungsi Lipschitz pada himpunan A, maka fungsi tersebut kontinu seragam pada A. Namun kebalikannya tidak selalu benar. Lipschitz mengimplikasikan kontinu seragam, tetapi kontinu seragam tidak selalu mengimplikasikan Lipschitz. Selanjutnya kita masuk ke contoh fungsi kuadrat pada selang interval 0 sampai B. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan domain A sama dengan selang tertutup 0 sampai B dengan B lebih besar dari 0. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana y sama dengan x kuadrat. Maka berbentuk parabola terbuka ke atas. Analisisnya, untuk setiap x dan u anggota selang 0 sampai b berlaku, nilai mutlak fx dikurangi fu sama dengan nilai mutlak x kuadrat dikurangi u kuadrat. Selanjutnya, difaktorkan menjadi nilai mutlak x tambah u dikali x kurang u. Karena sifat nilai mutlak, diperoleh nilai mutlak x tambah u dikali mutlak x kurang u. Bisa kita lihat langkah-langkahnya. Karena 0 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan B, serta 0 lebih kecil atau sama dengan U, dan U lebih kecil atau sama dengan B, maka X tambah U lebih kecil atau sama dengan 2B. Sehingga nilai mutlak fx dikurangi fu lebih kecil atau sama dengan 2b dikali nilai mutlak x dikurangi u. Dengan memilih k sama dengan 2b, diperoleh nilai mutlak fx dikurangi fu lebih kecil atau sama dengan k kali nilai mutlak x dikurangi u. Maka fungsi fx sama dengan x kuadrat memenuhi syarat Lipschitz karena setiap fungsi Lipschitz selalu kontinu seragam. Maka fungsi kuadrat pada selang 0 sampai b juga kontinu seragam. Kesimpulan dari contoh A, yaitu fungsi ini kontinu, fungsi ini Lipschitz, fungsi ini kontinu seragam, dan konstansa Lipschitz yang diperoleh adalah K sama dengan 2b.
Selanjutnya itu contoh dari grafik fungsi f(x) kuadrat pada selang interval 0 sampai b. Selanjutnya itu contoh B, fungsi akar pada selang interval 0 sampai 2. Diberikan fungsi G dari X dengan akar X dengan domain A sama dengan selang tertutup 0 sampai 2. Grafik fungsi Gx sama dengan akar X, yaitu Y sama dengan akar X, meningkat secara perlahan dan cekung ke bawah. Kontinu seragam. Karena fungsi akar kontinu pada interval 0 sampai 2 dan interval tersebut tertutup serta terbatas, maka berdasarkan teorema kontinuitas seragam diperoleh Gx sama dengan akar X. Kontinu seragam pada interval 0 sampai 2. Mengapa tidak Lipschitz? Misalkan kita fungsi tersebut Lipschitz, maka ada konstanta K lebih dari 0, sehingga nilai mutlak akar X dikurang akar 0 kecil dari atau sama dengan K dikali nilai mutlak X kurang 0. Akibatnya, akar X kecil atau sama dengan K dikali X. Untuk X lebih besar dari 0. Maka 1 per akar X kecil atau sama dengan dari K. Ketika 1 per akar X menuju tak hingga, ketika X mendekati 0 dari kanan, maka 1 per akar X menuju tak hingga. Artinya, tidak mungkin ada suatu konstanta K yang memenuhi pertidaksamaan tersebut untuk semua X. Kesimpulan dari contoh B ini, yaitu fungsi kontinu seragam, bukan fungsi Lipschitz. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa fungsi kontinu seragam belum tentu Lipschitz. Selanjutnya itu contoh dari grafik B. Fungsi akar pada selang interval 0 sampai 2. Oke, kita masuk ke contoh C, fungsi akar pada selang 0 sampai tak hingga. Diberikan fungsi G dari X sama dengan akar X dengan domain A sama dengan selang 0 sampai tak hingga. Grafik fungsinya sama seperti contoh sebelumnya, tapi domainnya terperluas hingga tak hingga. Untuk langkah pembuktiannya, domain dibagi menjadi 2 bagian, yaitu selang 0 sampai 2 dan selang 1 sampai tak hingga. Pada bagian pertama, pada interval 0 sampai 2, fungsi telah terbukti kontinu seragam berdasarkan contoh sebelumnya. Bagian kedua, ambil seragam X dan U pada interval 1 sampai tak hingga, maka diperoleh nilai mutlak akar X dikurangi akar U sama dengan nilai mutlak X dikurangi U dibagi akar X ditambah akar U. Karena akar X lebih besar atau sama dengan 1 dan akar U juga lebih besar atau sama dengan 1, maka akar X ditambah akar U lebih besar atau sama dengan 2. Akibatnya, nilai mutlak akar X dikurangi akar U lebih kecil atau sama dengan setengah kali nilai mutlak X dikurangi U. Jadi, pada interval 1 sampai tak hingga, fungsi Gx dengan akar X merupakan fungsi Lipschitz dengan konstanta K sama dengan 1/2.
Karena fungsi kontinu seragam pada 0 sampai 2 dan juga kontinu seragam pada interval 1 sampai tak hingga, maka fungsi kontinu seragam pada seluruh domain 0 sampai tak hingga. Kesimpulan dari contoh C, yaitu fungsi kontinu seragam pada interval 0 sampai tak hingga, namun tidak Lipschitz pada seluruh domain. Namun fungsi tidak Lipschitz pada seluruh 0 sampai tak hingga. Berikut contoh grafik C, fungsi akar pada selang interval 0 sampai tak hingga. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Dari ketiga contoh tersebut dapat dipahami bahwa yang pertama, fungsi Lipschitz selalu kontinu seragam. Yang kedua, fungsi kontinu seragam belum tentu Lipschitz. Yang ketiga, fungsi kuadrat X kuadrat menjadi Lipschitz apabila domainnya dibatasi pada interval tertutup interval 0 sampai B. Yang keempat, fungsi akar X merupakan contoh klasik fungsi yang kontinu seragam tetapi tidak Lipschitz. Yang kelima, kontinu seragam lebih menekankan keseragaman berlaku fungsi pada seluruh domain, sedangkan kondisi Lipschitz memberikan batas yang lebih kuat terhadap laju perubahan fungsi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.